Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan di Jum'ah yang penuh barokah ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta sukses dalam beraktivitas dalam naungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Maskur Latif akan menemani Anda dengan menghadirkan serangkaian informasi dari Sekolah Islam Sabilah Malang melalui siaran kami yaitu Sisma News. Informasi pertama pemirsa akan kami hadirkan tentang persiapan puncak kegiatan peringatan 25 tahun Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang dan SD Islam Sabilah Malang Full Day School. Sebagai bentuk syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang dan SD Islam Sabilah Malang selama 25 tahun berkiprah memberikan layanan pendidikan Islam terbaik bagi masyarakat Malang khususnya dan masyarakat Indonesia secara umum. Maka besok pada hari Sabtu akan diadakan puncak peringatan 25 tahun menuju World Class Islamic Education. Nah, bagaimana persiapannya? Berikut liputannya. Puncak peringatan 25 tahun Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang dan SD Islam Sabilah Malang akan dirayakan pada hari Sabtu 30 Oktober 2021. Kegiatan ini akan dipusatkan di Kampus 1 Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang, yaitu di Gedung SD Islam Sabilah Malang. Berbagai kreasi yang meriah akan ditampilkan oleh siswa Sekolah Islam Sabilah Malang, dan semua ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang telah diberikan, sehingga Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang dan SD Islam Sabilah Malang sampai saat ini masih mampu mempertahankan eksistensi dirinya dalam mengembangkan dan menyajikan layanan pendidikan Islam yang berkualitas. Kita sedang melakukan persiapan geladi kotor untuk kegiatan Gebyar HUT LPI Sabilillah dan SDI Sabilillah yang ke-25 yang akan kami laksanakan hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021. Sebetulnya untuk hari ulang tahun tepatnya tanggal 19 Oktober 2021. Tetapi kami rayakan gebyarnya itu tanggal 30 Oktober setelah kami melakukan rangkaian kegiatan. Yang pertama ada Sabilillah bermunajah, kemudian ada seminar online onsena, dan ditutup dengan gebyar kali ini. Konsep acaranya ini kami menggunakan dua studio, yaitu studio outdoor dan indoor. Outdoor memang kami persiapkan untuk penampilan anak-anak yang ada dua, yaitu tampilan orkestra dari Sekolah Islam Sabilah Malang yang melibatkan siswa TK, SD, SMP, dan SMA Islam Sabilah Malang Boarding School, serta tampilan senja tari khusus penampilan dari guru dan siswa SD Islam Sabilah Malang yang tengah berulang tahun. Kami juga menyajikan kilas balik perjuangan LPI Sabilah Malang dan SD Islam Sabilah Malang yang berdiri tahun 1996 dan yang sampai sekarang berusia 25 tahun. Kami juga mengulas mulai dari berdirinya SD, SMP, SMA Islam Sabilah Malang Boarding School,
dan juga TK Islam Sabilillah Malang yang berdiri sebelum LPI Sabilillah Malang. Itu semua kami lakukan untuk menumbuhkan motivasi bagi semua sivitas bahwa kedepannya kita akan menuju World Class Islamic Education. Jadi 25 tahun ini adalah merupakan tonggak bagi kami untuk merambah ke lebih luas ke dunia internasional dengan tema 25 tahun menuju World Class Islamic Education. Dalam peringatan tahun ini, serangkaian kegiatan telah dilakukan yang dibuka dengan kegiatan Sabilillah bermunajat bersama keluarga besar Sekolah Islam Sabilillah Malang pada hari Minggu 24 Oktober 2021 secara luring terbatas. Kemudian pada hari Jumat 22 Oktober diadakan online seminar nasional serta beberapa kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh Majelis Orang Tua Siswa SD Islam Sabilillah Malang. Selanjutnya, jangan dilewatkan untuk puncak gebiar kegiatannya akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Oktober 2021. Sekolah Islam Sabilillah Malang lahir karena tuntutan kebutuhan dari masyarakat akan hadirnya lembaga pendidikan yang kredibel. Prestasi yang sudah dicapai Sekolah Islam Sabilillah Malang mulai dari level lokal sampai dengan regional bahkan internasional sudah direngkuhnya. Yang SMA sudah cukup banyak yang bisa masuk ke perguruan tinggi negeri maupun swasta yang kredibel baik di Indonesia maupun di luar negeri. Untuk itu kehadiran Sekolah Islam Sabilillah Malang betul-betul merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara itu, pemirsa, sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya, setiap memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh setiap tanggal 28 Oktober, siswa SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School memeriahkannya dengan berbagai kegiatan yang menginspirasi. Kegiatan ini diperuntukkan untuk kalangan intern maupun ekstern. Sementara itu, untuk kalangan ekstern yang mengundang siswa SMP seluruh nasional akan mengikuti lomba puisi. Kecintaan terhadap bangsa dan negara harus dipupuk sejak dini, di keluarga dan dilanjutkan saat usia sekolah. Sehingga menginjak dewasa akan menjadi warga negara yang baik yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Di antara yang dilakukan di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School adalah selalu merayakan setiap peringatan Hari Besar Nasional. Nah, di bulan Oktober ini untuk mengenang peristiwa Sumpah Pemuda ada serangkaian kegiatan yang diselenggarakan baik untuk kalangan intern sekolah maupun kegiatan ekstern yang melibatkan pihak luar. Untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda di bulan Oktober 2021 ini yang sekaligus merupakan bulan bahasa juga, SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School menggelar Festival Falansa Semais 2021, yang mana Falansa itu sendiri adalah kepanjangan dari Festival Bulan Bahasa dan Pemuda untuk memperingati dua agenda akbar ini.
Nah, rangkaian dari Falansa Semais ini diantaranya ada Rampai Selayang Jawa. Nah, ini dikarenakan bahasa daerah, khususnya bahasa Jawa, di SMA sudah mulai berkurang jam pembelajarannya sehingga mulai diaktifkan lagi. Namun dengan minimnya waktu yang ada di bulan Oktober November, nah yang di Oktober ini kita masukkan dan terinclude di dalam Festival Falansa ini, yang mana Ananda tidak sekadar mempelajari bahasa daerah Jawa dan mencipta sebuah geguritan ataupun bahasa Rinengga, tetapi itu dalam bentuk perlombaan yang mana mengasah kreativitas mereka untuk bisa menciptakan yang kelas 10 menuliskan kutipan berbahasa Jawa, Rinengga, kemudian yang kelas 11 dan 12 adalah menulis puisi Jawa atau geguritan. Jadi sekaligus nanti untuk lomba ini tidak sekadar lomba saja sebenarnya, karena juga akan membackup pada nilai keterampilan mereka dan juga nilai pengetahuan yang akan masuk di rapor semester yang akan terbagikan bulan Desember 2021. Kegiatan Bulan Bahasa 2021 untuk intern siswa Semais diantaranya adalah lomba membuat puisi dalam bahasa Jawa atau biasa disebut dengan geguritan. Panitia sengaja menjadikan bahasa Jawa sebagai grand temanya semata untuk mengenalkan lagi bahasa daerah Jawa yang merupakan salah satu bahasa daerah yang banyak digunakan sebagian besar masyarakat Indonesia. Di samping itu, bahasa Jawa syarat dengan ajaran nilai-nilai moral di kehidupan. Good afternoon, everyone. Well, my name is Yana Riha. I'm from 17. Today, I will present the result of my project Space Learning. The name of my project is Infusion System for Plants. Function of my product is watering plant if no one is home, and the benefit is if we go out of home for a long time, we don't need to worry about our plants. So this is the steps. First, I made the sketch. Second, found the tools and materials that I needed. Third, count the water drops per minute. Fourth, make the project, and the last, try the project. The nail is heated using the stove to make the hole in the aqua. Okay, I think it's enough. Thank you so much for listening and for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, agama Islam memperkenalkan dirinya antara lain sebagai agama yang sejalan dengan fitrah, naluri, kecenderungan bawaan manusia, sehingga tidak mungkin ada satupun ajarannya yang bertentangan dengan fitrah manusia. Salah satu fitrah itu adalah kecenderungan manusia kepada keindahan, baik berupa pemandangan alam, keindahan wajah, aroma yang harum, dan tentu termasuk juga suara yang merdu. Dalam kaitannya dengan suara merdu ini, telah lahir grup nasyid dari santri putri Ma'had SMA Islam sebelah Malang yang tergabung dalam Super Harmonix. Beberapa hari yang lalu, kami sempat mengundang mereka untuk berbincang-bincang. Berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang untuk Super Harmonix SMA Islam Sablillah Malang Boarding School di Studio Sisma TV ya. Mungkin salah satu bisa memperkenalkan ada siapa saja nih.
Oke, nama saya Hafizah dan di sebelah saya ada Mbak Fadila, di sebelahnya lagi ada Mbak Viena, di sebelahnya lagi ada Mbak Rizka, di belakang sana ada Mbak Azalia, di sebelahnya lagi ada Mbak Amel. Nah, dengar-dengar nih ya, Super Harmonic baru saja menjuarai lomba nasyid tingkat nasional di Universitas Brawijaya. Apakah benar? Alhamdulillah, benar. Dan kemarin saya juga sempat lihat videonya, itu ada 7 orang personil nih, 7 orang anggota. Nah, ini satunya kemana ini? Karena yang satu lagi daring di rumah, jadi tidak bisa menghadiri. Oh, jadi begitu ya. Nah, jadi gimana nih perasaan kalian setelah mengikuti lomba ini dan ternyata menjadi juara pertama? Aku aja ya. Jadi kalau dari pengalaman saya dan juga teman-teman, itu awalnya kita bergabung di Super Harmonic ini melalui seleksi dulu. Jadi kita ada tahap seleksi yang nyeleksi beberapa tim dari sekolah juga. Terus kita alhamdulillahnya keterima buat bergabung jadi tim Super Harmonic ini gitu. Mungkin ada tambahan? Untuk perasaan kita semua pasti seneng banget dan gak nyangka banget, karena awalnya kita itu cuma ngira kalau misalnya kita di juara 2 atau 3, gak mungkin juara 1. Ternyata alhamdulillah Allah berkata lain dan kita dijadikan juara 1. Alhamdulillah sekali, dan seneng banget waktu itu pengumuman kita kan lihatnya bareng-bareng di ruangannya Bu Dewi di Ma'had. Oke, alhamdulillah ya pastinya ya. Nah, ngomong-ngomong, bicara soal nama Super Harmonic. Apakah ada cerita di balik nama Super Harmonic ini? Mungkin karena sekolah kita juga identik dengan nama Super, dan insya Allah atau kalau misalkan nama itu kan bisa menjadi doa gitu ya, jadi diwujudkanlah Super Harmonic gitu. Oke, selanjutnya kita ngomong soal genre. Super Harmonic ini lebih identik dengan genre apa? Kita sih lebih ke pop tapi religi gitu. Jadi kita selama ini membawakannya kayak lagu Istiqomah Cinta, kayak lagu Alhamdulillah, itu semi-semi pop gitu. Jadi kita nasyid tapi basic kita juga lebih mengarah ke vokal group. Ya, bisa dibilang genre yang digemari oleh anak-anak sekarang ya. Oke, kemudian nih untuk awal terbentuknya, ini dibentuknya karena ada seleksi atau diambil dari ekstrakurikuler secara acak? Terbentuknya Super Harmonic ini kita awalnya ada seleksi. Jadi ada pengumuman tentang lomba Gebiar Brawijaya Qurani. Terus bagi yang mau ikut bisa ikut seleksi. Terus akhirnya kita ikut seleksi dan alhamdulillahnya keterima sehingga bisa sampai sini. Dan akhirnya terbentuklah Super Harmonic ini dengan 7 personil ya pastinya. Nah, kemudian harapan kedepannya untuk Super Harmonic apa nih? Kita tidak ada kayak obsesi untuk harus cari-cari lomba kayak biar cepat dapat lomba gitu, enggak. Kalau misalnya ada tawaran dari sekolah buat ikut lomba lagi, pastinya nanti bakal ikut lomba lagi. Ya kita bakal ikut lagi dan berusaha untuk memenangkannya kembali tanpa meninggalkan akademik atau pelajaran di sekolah gitu. Dan ngomong-ngomong, kalian kan juga masih sekolah. Gimana sih cara kalian membagi waktu untuk belajar dan juga latihan? Jadi kebetulan kan sekolah kita ini kan pondok ya. Jadi otomatis kalau misalkan ada latihan atau apa-apa itu gampang karena tergabung jadi satu di satu lingkungan gitu. Oke, jadi insya Allah tidak mengganggu waktu belajarnya ya. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke studio Sisma TV dan bercerita sedikit tentang prestasi yang telah diraih, yaitu juara 1 Lomba Nasyid tingkat nasional di Universitas Brawijaya.
Tapi sebelum berpisah, bolehlah ya sedikit memberikan tampilan suara emasnya kepada pemirsa Sisma TV di rumah. Sedikit aja, mungkin bisa refnya, boleh? Ya. 1, 2, 3. Istihara cinta memanggilku, memohon petunjukmu. Satu nama teman setia, naluriku berkata, di penantian luahan rasa, teguh satu pilihan, pemenuh separuh nafasku dalam mahabbah rindu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Sisma TV. Nama saya Novan Panamudia selaku mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Saya merupakan alumni angkatan 2015 SMP Islam Sabillah Malang. Semasa belajar di SMPS, saya pernah menjabat menjadi ketua OSIS. Pengalaman tersebut memberikan banyak sekali manfaat leadership bagi saya, terutama belajar untuk menyampaikan pendapat di depan umum, bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, dan juga menjaga amanah yang diberikan oleh para guru. Tidak lupa pengalaman belajar yang menyenangkan, juga guru-guru yang berdedikasi penuh selama pembelajaran, membuat lingkungan belajar di SMPS menjadi sangat kondusif. Terima kasih SMPS atas pengalaman belajar yang tak terlupakan. SMPS, yes I can. Sabilillah, we love. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, di Jum'ah yang penuh barokah ini, mari kembali lagi kita bermuhasabah untuk meneladani akhlak Rasulullah Muhammad SAW yang begitu mulia melalui kalam mutiara berikut dengan tema kemuliaan akhlak Rasul Muhammad SAW. Baik, pemirsa Sisma TV yang berbahagia, segmen Kalam Mutiara ini merupakan penutup dari perjumpaan kita di hari ini. Saya Masgul Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu mengingatkan, jaga kesehatan dengan selalu mentaati protokol kesehatan yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq." Al-hadits au kama qala. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, marilah kita mengulas sedikit kisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan ideal para milenial. Pada bulan ini, bulan Rabiul Awal, hampir di seluruh penjuru dunia, semua umat Islam memperingati dan memeriahkan atas kelahiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Terlepas dari segala perbedaan pendapat tentang perayaan Maulid Nabi, tapi kiranya kita hendak berbahagia atas kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Atas kelahiran beliaulah dianugerahkan berbagai rahmat dan dianugerahkan berbagai kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita bercerita berkaitan dengan bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana akhlak Rasulullah SAW yang itu menjadi tujuan utama Allah menurunkan Nabi Muhammad ke bumi ini hanya untuk liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak-akhlak kita sebagai seorang manusia bersinggungan dengan manusia-manusia lain, sebagai seorang manusia yang menjadi hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai manusia yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Hendaknya kita berbincang terlebih dahulu tentang Jazirah Arabia, tempat yang dipilih Allah sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan Nabi besar Muhammad SAW. Jazirah Arab terletak di antara dua negara adidaya penguasa dunia saat itu, yaitu Romawi dan Persia. Persia adalah ladang subur bagi berkembangnya khurafat, keagamaan, dan filosofis yang saling bertentangan, ditambah lagi dengan penyimpangan akhlak yang beraneka ragam, seperti menghalalkan wanita, membolehkan harta semua manusia, dan menjadikan manusia seperti barang niaga. Dan ini mendapatkan sambutan luas bagi kaum pengumbar hawa nafsu. Sementara di bagian bumi lainnya, yaitu di Romawi, diliputi dengan semangat kolonialisme, semangat kemiliteran yang mana dia terus bergerak menjajah beberapa negara untuk dijadikan satu negara dengan Romawi. Selain dengan kolonialisme yang dibalut dengan doktrina seagama, sesuka nafsu mereka belaka, negeri ini tak kalah bejat dengan Persia. Pemerasan ekonomi, bobroknya moral, kemudian menyebarnya khurafat hingga kepercayaan terhadap mitos-mitos yang sama sekali tidak membawa manfaat menjadi makanan pokok di kalangan kaum Persia dan juga kalangan Romawi. Berbeda halnya dengan Jazirah Arab yang kemudian jauh dari hiruk-pikuk kemewahan dunia. Mereka hidup tenang, jauh dari keguncangan tersebut. Mereka tidak memiliki kekayaan peradaban layaknya Persia dan kemewahan militer seperti halnya Romawi. Karakteristik Arab saat itu layaknya bahan baku yang belum diolah dengan bahan lainnya, masih menampakkan fitrah kemanusiaan dan kecenderungan yang sehat dan kuat serta kecenderung kepada kemanusiaan yang mulia seperti penolong, dermawan, rasa harga diri, dan kesucian. Hanya saja mereka, kaum di Jazirah Arab, tidak memiliki ma'rifat atau sebuah pengetahuan yang akan mengungkapkan mereka ke jalan ke arah itu, jalan ke arah memahami tentang bagaimana proses kemanusiaan, jalan kemudian ke arah hidup di dalam sebuah keniscayaan yang baik. Maka mereka masih terkungkung di dalam kegelapan, kebodohan, dan alam fitrah yang pertamanya. Sehingga dari situ kemudian kita bisa mengambil hikmah penunjukan Jazirah Arab sebagai tempat diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang salah satunya adalah kesucian dari ilmu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terkontaminasi. Yang pertama oleh peradaban barat yang sangat materialistis digambarkan dengan bangsa Persia saat itu, dari ilmu yang telah diturunkan oleh orang-orang Persia saat itu yang nantinya akan membawa dan tidak lagi suci ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Serta dari bangsa Romawi yang penuh dengan hayalan-hayalan spiritual dan juga kemanusiaan yang tidak utuh yang sedang mereka terapkan oleh bangsa-bangsa mereka. Oleh karenanya, mungkin itu menjadi sebuah hikmah yang bisa kita ambil dari mengapa Allah menunjuk Jazirah Arab. Walaupun di beberapa kisah, di beberapa sirah menjelaskan Arab waktu itu adalah jahiliyah, karena memang mereka tidak mengetahui kemewahan ilmu pengetahuan, mereka tidak memiliki pemahaman tentang bagaimana seharusnya sumber daya yang mereka punya, mulai dari akal, pikiran, budaya, itu tidak mereka punyai. Sehingga yang terjadi malah justru muncullah ke alam kegelapan, muncullah kebodohan, dan muncullah beberapa hal yang itu karena tidak adanya ilmu pengetahuan yang memang mereka bisa olah. Hadirin yang berbahagia, marilah kemudian kita melihat Nabi sebagai contoh akhlak yang harusnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab,
ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya terdapat di dalam diri Rasul teladan yang baik bagi yang mengharapkan ridha Allah dan ganjaran di hari kemudian, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, sebagai seorang muslim, harusnya kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh ideal, teladan ideal, terutama kita bagi seorang milenial, yang mana beliau banyak sekali menceritakan di dalam kisah beliau, di dalam beberapa sirah, di dalam beberapa riwayat yang disampaikan oleh para sahabat. Beliau mencontohkan beberapa cerita tentang bagaimana pribadi Rasulullah SAW. Mari kita simak salah satu kisah yang pernah diceritakan di dalam sebuah hadis dan beberapa sirah berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Kisah ini berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah, salah satu keunggulan diplomasi yang itu luar biasa direkam oleh para banyak sahabat. Hudaybiyah merupakan sebuah sumur yang terdapat di arah barat kota Mekah dan berjarak sekitar 22 km. Peristiwa ini terjadi ketika Rasulullah bersama rombongan kaum muslim yang hendak melaksanakan umroh. Walaupun Rasul tahu bahwa orang-orang kafir Quraisy akan menghadangnya dan akan terjadi kontak senjata dalam perjanjian antara orang kafir Quraisy dengan orang muslim. Tapi keputusan yang dilakukan Rasulullah sangat tidak populis dalam pandangan para sahabatnya. Bahkan Umar bin Khattab tidak mau menuliskan perjanjian tersebut. Karena menurut Umar bin Khattab dan seluruh para sahabat menjelaskan, perjanjian tersebut dinilai menjelekkan simbol-simbol akidah Islam, menjelekkan simbol-simbol Islam yang kemudian menjadi permasalahan bagi di kalangan umat Islam kelak. Akan tetapi Nabi Muhammad mengambil keputusan yang tidak populis, keputusan yang dianggap tidak bisa diterima oleh para sahabat. Tapi Nabi adalah Nabi yang pasti memiliki banyak ibrah di dalam sana. Dituliskan oleh Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Beliau menjelaskan ketika dilakukan perundingan gencatan senjata antara kaum umat Islam dan kaum kafir Quraisy, Rasulullah memimpin langsung delegasinya, dan dari pihak kafir Quraisy saat itu dipimpin oleh seorang diplomat ulung bernama Suhail. Sebagai preambul naskah perjanjian itu, Rasulullah meminta diawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi ditolak oleh Suhail karena kalimat itu asing, tidak bisa dipahami oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu Suhail mengusulkan kalimat Bismika Allahumma, kalimat yang populer di tengah masyarakat Arab kala itu. Sehingga dari situ muncullah kemudian perdebatan, tidak terima lagi para sahabat. Sebagai penutup dari perjanjian tersebut, diusulkan dengan kata hadza ma qada alaihi Muhammadar Rasulullah. Perjanjian ini ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah. Lagi-lagi Suhail kembali menolak kalimat tersebut dan mengusulkan kalimat hadza ma qudiya alaihi Muhammad ibn Abdullah. Perjanjian ini ditetapkan oleh Muhammad putra Abdullah. Akibat pencoretan basmalah dan kata Rasulullah membuat para sahabat Nabi geram, para sahabat Nabi tersinggung dan menolak perjanjian tersebut. Namun apa yang diambil sama Rasulullah? Rasulullah meminta para sahabatnya untuk menyetujui naskah perjanjian itu. Konon Rasulullah mengambil sendiri penulisan naskah itu karena para sahabat tidak ada yang tega mencoret kata Rasulullah yang dianggapnya sebagai salah satu prinsip dalam akidah Islam. Kelemahan lain dari sisi substansi, menurut para sahabat terdapat materi yang tidak adil, karena apabila orang kafir Quraisy yang menyeberang batas wilayah muslim di Madinah maka segera dibebaskan. Sedangkan jika yang melanggar umat Islam maka orangnya ditahan di Mekah. Materi perjanjian ini pun disetujui oleh Nabi Muhammad. Soal pencoretan kata basmalah dan Rasulullah, Nabi menilai hal itu sebagai batas maksimum yang dapat dilakukan, terutama untuk mengatasi jumlah korban akibat peperangan, jumlah korban akibat
perampasan perang, beliau sangat paham langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya. Akidah di dada umat Islam semakin kuat. Teladan dan ajaran Rasulullah juga tidak sedikit pun luntur di hati para pengikutnya. Pada akhirnya, apa yang ditetapkan oleh Nabi ternyata benar. Sekiranya para pelintas batas kaum kafir Quraisy harus ditahan di Madinah, maka akan memberikan beban ekonomi yang kuat bagi orang-orang Madinah, bagi tatanan masyarakat Madinah, sehingga ketika ada orang Quraisy menyeberang Madinah akan langsung dibebaskan agar tidak menjadi beban secara ekonomi di kaum masyarakat Madinah yang sudah kebanyakan pengungsi, kebanjiran pengungsi dari Mekah. Sebaliknya, para pelintas dari Madinah yang ditahan di Mekah akan dibiarkan. Karena apa? Pasti mereka adalah para kader yang nantinya akan menebarkan iman, yang nantinya akan menebarkan Islam, yang juga tidak bisa terganggu keimanan mereka oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga dari situ para kader akan terus melakukan upaya politik pecah belah di kalangan suku-suku yang ada di dalam masyarakat Quraisy, sehingga para kader tersebut bisa menelurkan nilai-nilai Islam dan menurunkan nilai-nilai iman kepada masyarakat sekitar. Walhasil, dalam diplomasi Hudaybiyah ini, Nabi menuai kesuksesan yang sangat luar biasa. Di kemudian hari, semua lahir dari kemampuan menahan diri dari tengah meraih keuntungan jangka pendek hari ini untuk keuntungan yang lebih besar di masa depan. Dengan kata lain, dalam menghadapi situasi yang sulit sekalipun, hendaknya kita mencontoh sikap perilaku dari Nabi Muhammad SAW yang tidak sama sekali terbawa oleh emosi, seraya melakukan pandangan jauh ke depannya. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Hudaybiyah tadi? Yang pertama, sebagai seorang generasi milenial yang nantinya tantangan zaman akan terus-menerus menggerogoti kita, tantangan zaman yang akan terus hadir ke kita, meminta kita terus berinovasi, memberikan kreatif dan beradaptasi terhadap apa-apa saja yang ada di dunia ini. Kita harus membekali diri dengan kemampuan berdiplomasi. Diplomasi yang artinya kita harus bisa menahan diri. Diplomasi yang artinya kita juga harus memahami orang lain di sekitar kita. Dari diplomasi tersebut, hendaknya kita juga bisa menjadi seorang yang visioner, mampu berpikir dan bersikap untuk jangka yang lebih panjang, untuk keuntungan yang lebih panjang, untuk keuntungan yang lebih masif bisa dirasakan oleh orang lain. Sehingga kita sebagai seorang manusia tidak hanya memikirkan keuntungan-keuntungan pribadi, keuntungan-keuntungan yang hanya bersifat jangka pendek, dan itu kedepannya akan merugikan kita sebagai seorang manusia dan generasi milenial yang akan datang. Yang ketiga, tidak mudah terbawa emosi saat menghadapi masa sulit sekalipun. Saat ini ekonomi sedang sulit. Saat ini kita sedang beradaptasi menuju new normal, menuju kebiasaan baru, yang itu harus kita mulai dari yang awalnya pandemi kemarin 1,5 tahun, hingga kemudian kita harus beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Kita harusnya menghilangkan emosi, kita harusnya menghilangkan amarah, kita mulai bergerak mencari positive feedback, mencari positivity yang kemudian bisa membawa kita kepada perilaku-perilaku baik, sehingga kita bisa menuju tatanan dunia yang lebih baik dan lebih baru. Yang keempat, hendaknya kemudian kita mengambil putusan dengan mengandalkan nurani dan logika. Apa yang kemudian dicontohkan sama Rasulullah begitu luar biasa. Kalau kemudian Rasulullah hanya menggunakan emosi, tidak akan pernah berkembang Islam sejauh ini. Tapi atas nurani beliau, atas logika beliau, atas ketahanan emosi beliau, melihat lebih jauh lagi tentang perjanjian Hudaybiyah, akhirnya masyarakat Islam di Madinah bisa mendapatkan banyak keluarga dari pendatang dari Mekah yang kemudian mereka bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan itu tadi. Dan yang terakhir, yang kelima, menahan diri dari meraih keuntungan jangka pendek. Itu yang kemudian bisa kita ambil dari hikmah perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh Rasulullah beserta kaum muslim dengan orang-orang kafir Quraisy. Semoga cerita tersebut bisa menjadi inspirasi kita untuk melangkah ke depannya, menjadi pribadi yang solih dan solihah, menjadi pribadi yang di dalam diri kita muncul akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW, dan semoga di akhir hayat nanti, di akhirat nanti, kita termasuk dalam golongan umat yang diselamatkan oleh Rasulullah, termasuk umat yang diakui oleh Rasulullah SAW, hingga di akhirat kemudian kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.